Oke, pembuka hari ini Bigetron versus Kickfam. Tapi MPL Arena belum panas, minta tepuk tangan MPL Arena. Let's go to the land of town. Yes, dan ini dia pemandangan untuk match pertama kita. Dan coba untuk bermain agresif terlebih dahulu oleh teman-teman Kickfam kali ini. Lihat adanya Superfin dan bahkan Baloyski ini udah berani banget untuk nyebrang. Untuk memandang aja nih orange buff yang udah di setup oleh Superken. Oke, bahkan Superken harus pakai retributionnya ult. Dia tahu, dibandingkan gua harus bertaruh di Little Wanderer, ini gak worth it banget. Jadi gua harus lepaskan retribution ini untuk sesuatu harga yang lebih mahal. Oke, dan walaupun di arah top lane ya, kita akan melihat Kadera yang sekarang menggunakan slotnya itu sendiri. Dan segi deretan emblem yang sudah kita lihat, bahkan ada banyak banget agility ya dari sisi Bigetron Alpha. Mau mainin movement dan juga mau bergerak cepat untuk dari Bigetron Alpha karena mereka kuat banget di teamfight berlimanya. Sementara kalau kita melihat dari Firmness dan juga Festival of Blood, Luke benar-benar akan menjadi garda terdepan karena kalau kita lihat dari Baloyski, ketika dia tertangkap duluan dan mungkin gak ada escape ability, apalagi kita tahu sendiri Baloyski bakal terkena silence berkali-kali karena pasif dari Hellcard Superken. Udah bisa dipastikan Baloyski minim untuk escape ability. Jadi dia perlu badan lagi atau defense lagi untuk bertahan. Oke, coba ditumbangkan satu banteng dari Bigetron Alpha. Tapi ternyata masih cukup keras, terlalu banyak source skill juga. Masih ada flicker ult, jadi mungkin agak cukup direda. Kalau Nail tadi masuk, kemungkinan chance kehilangan turtle agak cukup tinggi. Oke, dan yang menarik aku ngeliat dari segi tadi emblem yang dibawakan ya, nih Baloyski bawanya Conclusive Blast. Bukankah dari Ruby ini dependent terhadap style farm yang dimiliki, biasanya membawa ke arah Brave Smite? Ya, tapi balik lagi sih, kayaknya Baloyski mau membesarkan item-item penambah darah. Jadi setidaknya memberikan sedikit efek damage. Entah kepada hero-hero yang squishy seperti Superken dengan Hellcard-nya atau bahkan Superken dengan Beatrix-nya. Sehingga nanti akan ada damage tambahan untuk melakukan eksekusi. Wow, ini berbahaya, tidak ada Rof yang menurunkan belakang Superken. Retribution sangat tepat untuk Nail. First blood didapatkan. 2 poin kill akan menjadi poin yang sangat malut. Double kill Superken. Kali ini memaksa dan mundurkan belakang Luke. Udah kena flicker, terperangkap dengan reparir. Masih mau lebih Superken. Luke too strong. Tapi dampaknya Luke harus dimakan karena tidak ada lagi kesempatan untuk mundur. Superken lebih fokus menjaga Purple Buff. Dan ini kesempatan sangat mahal kalau Purple Buff-nya hilang. Dan tidak ada Purple Buff untuk seorang Nail. Di early game seperti ini, dia akan kesulitan melakukan rotasinya. Yap, dan ini turtle pertama yang menjadi sebuah penentuan. Bagaimana area of effect yang besar dari Bigetron Alpha membuat teman-teman dari Geekfam nggak bisa bergerak walaupun dibalesin pakai penalty zone. Tapi kalau menurut aku Minotaur ini adalah tipikal roamer yang bisa kiting. Ya, apalagi kalau kita lihat tadi ya, Super Moreno dia ambil satu penalty zone. Jadi inisiasinya ada dua sebenarnya dari Bigetron Alpha, yaitu adalah dengan kehadiran dari Super Moreno dan juga Super Fin yang ready banget dengan flickernya dan Sorizo yang join team fight berempat. Membuka space juga bagi Super Saiyan dengan EXP tambahan 12,5%. Sehingga dia masih bisa untuk mainin gold dan EXP yang balance. Dan dengan keuntungan tadi di early game, lihat Bigetron Alpha mereka sudah mendapatkan sekitar 1.200 gold leading. Untuk di early game tentu sangat menguntungkan, apalagi Superken langsung mengamankan Demon Hunter Sword. Dan kalau kita lihat dari Nail, tadi dia mengamankan Molten Essence. Kalau seandainya Superken langsung mengamankan si Halberd, ini akan menjadi damage tambahan yang mengerikan nantinya di mid game. Sulit untuk mengcover, tapi lihat Superfin membalikkan ke balik kanan, Darkness Bolt dikeluarkan. Baloyski seorang diri tadi bermain, Rafemnya bernothing. Bahkan di depan sana, karena Superki kali ini tidak bermain, jadi Superfin dengan Minotaurnya itu benar-benar berada di garis depan. Karena kalau bisa kita ingat dulu, di garis depan seperti itu, bait-bait yang terjadi, memang Bigetron sangat ahli untuk melakukan bait seperti itu, Profesor dan Aul. Tarik ulurnya ya, Iya. yang emang benar-benar manis. Dan mungkin Aul, kita udah sempat melihat nih celah yang baru saja terjadi. Baloyski mengincar ke lini belakang walaupun ada trade dari Superfin juga. Jadi roamer tuker roamer nggak apa-apa, yang penting damage dealernya ketangkep. Yep. Oke, tapi dengan adanya Turtle di cancel dengan Super Sorry depan sana tertarik dengan Amo Bentan, flicker from Super Moreno, tapi ternyata one shot more defensif. Kali ini dikeluarkan oleh para pasukan Bigetron Alpha. Nail gak punya mana, lihat lumpuh jalannya, walaupun Superfin tumbang, tapi nampaknya dengan hilangnya Superfin mereka benar-benar bisa membawa Turtle di tangan dari Kickfam. Retribution masih ditahan, tapi Super Sorizo tidak akan melepaskan begitu saja pandangan dan jangkauannya. Namun mereka untuk melakukan kontes, mampukah Superken kali ini berhasil mendapatkan retributionnya? Superken! Darknet Falls, dia nggak
sia-sia ngeluarin Dark Knight Pulse-nya. Ternyata bait dari Superfin berhasil dimanfaatkan dengan baik kali ini, Aul. Ya bahkan Nile-nya juga nggak sempat untuk mengeluarkan Retribution, apalagi ada perbedaan level antara kedua belah jungler itu yang ngebuat dari power Retribution-nya sedikit berbeda. Superfin, oke tadi dia membuka dengan ada sebuah minion Fury ke arah depan dan itu ngebuat dari Geekfam pun membuang resource-nya. Dan banyak banget opsi, tapi di tengah Di tengah sana, penalti shot telah dikeluarkan. Tapi Super Moreno, saya jadi ingat semalam Apa tuh? ada Valentina yang ngambil ultimate dari seorang Lancelot. Ya untuk itu, bertahan hidup di tengah. Iya, untuk bertahan hidup. Untuk Karena bertahan hidup. balik lagi kan dalam keadaan imun juga, tapi Super Ken Super Ken kali ini mencoba untuk bertahan dari seorang Nile. Nile di depan sana masih coba di cover oleh seorang Abai. Resetisasi dan bahkan Superfin! Lihat pantannya berhasil membuat Abai tumbang. Dibalaskan kembali. Blessing dari Kadera. One last hit. Super sakit take down. Masih worth it. Kalau tadi dengan pertukaran dari Superfin dengan Abai aja itu nggak worth it sama sekali. Dengan blessing dari Kadera. Akhirnya Geekfam setidaknya membuat Bigetron Alpha. Jangan terlalu buru-buru. Pelan-pelan mas. pelan-pelan. Tapi Super Saiyan tadi benar-benar mau coba untuk flicker langsung maju. Iya. Ngasih follow up damage karena minion Fury-nya kena 4 orang. kebetulan kalau misalkan kita ngelihat ya, tadi roamernya emang udah bagus banget Superfin dengan inisiasi yang pindah 4 pemain. Tapi kalau misalkan gak ada follow up, dan memang kalau misalkan hanya Super Saiyan sendirian, pasti bakal kesulitan banget untuk Bigetron Alpha nge-follow up damage lebih walaupun inisiasinya kena 4. Makanya di sini Super Sorizo lah yang mungkin dituntut untuk berjalan dengan cepat ketika kita melihat rotasinya nih udah mulai berganti-ganti. Jadi mau nggak mau dengan Turtle di atas mereka ingin memperkuat 4 tim fightnya dari Bigetron Alpha untuk mendapatkan Turtle objektif biar dapetin perfect Turtle. Gak ada yang lihat kejedot, gak ada yang lihat, gak ada yang lihat Ken, gak ada yang lihat. Kita semua gak ngeliatin ya. Gak apa-apa, yang penting dapat. Yang penting dapat, ya. Tapi Turtle yang ketiga akan menjadi kontes selanjutnya. Perbedaan level yang masih bisa dipegang oleh Bigetron Alpha. Dan pertukaran lane yang sudah mulai terjadi juga. Sorizo-nya memegang lini bawah tapi Turtle akan segera terkontes. Oke, terkontes tapi langsung ada Minatori for Midstan. Kali ini membalikkan kembali keadaan hilang Palinski. Looking for double kill tapi nampaknya para pasukan dari Geekfam tahu ini Super Ken masuk bisa dimakan. Akhirnya Super Ken sadar akan hal itu, dia mundur ke arah belakang. For Midstan lagi Aul dan Aul. Yes, dan Aboy yang masuk sebagai salah satu eksekutor terhadap Turtle yang ketiga. No perfect Turtle untuk Super Ken. Dan nampaknya ini akan menjadi sebuah nafas lagi nih untuk Geekfam. Iya. Perlahan-lahan. Apalagi Abo yang dapetin ya dengan raw wave. Ya kita tahu sendiri lah ada 6 wave, ada 6 ombak di sana. Jadi makanya satu damage bakal dikalikan 6. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari Turtle yang benar-benar terdinai. Harusnya Bigetron Alpha bisa mendapatkan perfect Turtle tapi tidak jadi. Dan untuk sekarang team fight-nya mungkin akan dipaksa karena Superfin belum ready dengan Oke, ultimate-nya. bakal coba dipasang dengan di depan sana Nile. Belum ada Rafael masih coba ditahan tapi low fokus ke arah sana. Sakit! Terperangkap tidak ada following up. Di depan sana malah Super Ken terkena tembok tapi for nothing. Shutdown akhirnya terjadi. Nile menuju ke arah belakang. Watcher double stun. Damage yang terlalu besar diberikan tapi ternyata Rafael from Aboy menutup hari Super Sakit. No flicker dan bahkan 3 hilang. Ini bukan hal yang baik untuk para pasukan dari Bigetron Alpha. Lihat gold 1000-nya yang tadi diunggulkan langsung berbalik. Hanya ada 200 perak doang tadi. Dan keuntungan dipegang oleh Geekfam dengan hampir 1000 gold. Yap, dan Bigetron Alpha udah mulai kepani satu persatu. Dimulai dengan adanya Superfin yang keculik pertama kali. Superfin yang mau coba untuk mundur. Lalu Super Ken-nya tertangkap. Walaupun sebenarnya dari Bigetron Alpha banyak banget resource untuk crowd controlling ya. Sebagai tadi dengan adanya wild charge. Plus juga Super Moreno yang selalu nge-copy ke arah sisi power juga. Sehingga follow up damage-nya masih diandalkan dari Super Saiyan. Yang akhirnya Super Saiyan-nya juga udah kecicil banget. Dan dipegangin sama Kadera. Iya, dan kalau kita lihat tadi ya, itu ultimate dari Superfin masih belum ready. Jadi emang benar-benar yang namanya timing diperlukan banget oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Ketika mereka ingin melakukan team fight, apalagi berlima, mereka harus mempersiapkan juga Superfin dengan ultimate minion Fury-nya. Jangan sampai kayak tadi posisinya Superfin cuma nahan damage, nahan badan, tapi nggak ada inisiasi yang bisa dia ciptakan. Sementara Aboy, ini adalah satu sosok player yang matanya nggak bisa lepas dari Super Saiyan. Makanya, kalau kita lihat secara tim fight besar tadi, damage dari Super Saiyan itu nggak ada yang masuk sama sekali dikarenakan dia tumbang duluan, di-delete langsung sama Aboy dengan Raw Wave dan Petrify. Dan ini yang mungkin harus menjadi PR juga dari Geekfam. Targeting, mereka nggak bisa lepasin gold laner belakangnya Bigetron Alpha karena terlalu banyak utility senjata area of effect yang mengerikan dari Beatrix. Right. Mereka udah stay by dengan konsol game itu telah terjadi. Kadera berada di garis depan. Lakukan pocket transfer Super Sorizo.
Tapi di sisi sebaliknya Super Zorizo udah setengah darah dan bahkan di belakang sana Super Saiken out of nowhere berhasil dimakan dengan Rafe. Penalty zone dapetin 3 dan bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha mereka akhirnya dapetin Kadera. Mundur dengan 1 poin kill itu udah cukup untuk Goldlane versus Goldlane dengan tidak adanya retribution yang keluar walaupun dengan segala macam source kill para pasukan dari Kiva mereka tidak kendor untuk mencoba mendapatkan Lord mereka. Di sisi sebaliknya Super Fit dominan Fury penalty zone yang sebesar Reno dan bahkan Loke kali ini gak bisa membalaskannya. Ada Super Kane dapat 1 momen kill akankah takeover terjadi. Kick Pump Nile bersama dengan Baloyski duet maut yang coba terjadi tapi di sini adalah power of retribution dari kedua belah pihak yang bisa mempertahankan siapa yang memenangkannya mencoba di reset mencoba di KT. Nile udah kehilangan sosok dan Nile take over Lord from Nile. What a play from Geek Fire Indonesia. Yes, dan ini adalah power Lancelot yang dari Nile. Dari awal turtle-nya masih bisa disecure sama Super Ken dengan adanya perbedaan level. Dan sekarang yang levelnya udah sama-sama imbang. Dan lihat bagaimana timing dari Nile untuk memanfaatkan. Satu Phantom Explosion untuk masuk, Retribution yang on point. Oh, dan 1 Blade Armor jawaban mungkin dari basic attack yang begitu banyak. Kita dari Super Saiken yang belum memiliki Husklaw atau bahkan mungkin dari Super Ken juga yang physical damage-nya sangat tinggi sekali. Wow. Tapi tadi setup yang benar-benar luar biasa dan bait dari Baloyski yang benar-benar indah. Sehingga eksekusinya pun untungnya bisa maksimal. Geek Farm sekarang punya keunggulan tapi tidak untuk waktu yang lama. Masalahnya tadi semua soft skill udah dikeluarkan Nile. Dia udah mainin punchernya, dia udah mainin Phantom Execution Tonros. Terakhir dia keluarkan dan kalau tadi itu nggak dapat, mungkin Nile tidak punya tiket pulang, Ul. Masih jadi one way ticket ya, bisa masuk tapi gak bisa pulang. Tapi seperti apa yang Profesor KB bilang juga, bahwa keunggulan dari Geek Fam ini bisa dimanfaatkan dengan adanya inner and turret yang udah mulai berontokan juga. Tapi ini mengerikan banget sih, bukan cuma sekedar dari Aboy dan Baloyski. Look, penalty zone flicker ke belakang untuk targeting pula. Bahkan kombinasi Baloy Aboy ini tak luput dari Super Saiken yang terus-menerus di-lock targetnya. Terlihat dengan ada 3 kali pick off. Ya 3 kali tumbang dan lagi-lagi konklusif blast-nya hanya untuk memberikan damage tambahan. Agar Aboy bisa melakukan eksekusi, apalagi buat sekarang. Petrify-nya ready terus. Jadi dia benar-benar targeting ke belakang, apalagi dengan Ocean Odi. Kita tahu banget dia bakal bisa langsung benar-benar nembusin tembok. Walaupun sekarang memang hanya ada 2 target yang paling optimal untuk Aboy. Yang pertama Super Moreno, udah jelas banget walaupun tidak tumbang. Yang kedua Super Saiken, karena kalau misalkan engage-nya karena Super Ken, efek silence-nya akan menyala dan efek CC-nya dari Breath of the Ocean akan jadi sia-sia. Oh, ditarik sama Vendhat, Super Fan di depan sana. Tapi ternyata damage-nya terlalu besar untuk mencoba di all in. Terlalu besar badan yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Just Ping Fin akan tetap ngebuka. Dia tidak akan pernah kenal takut walaupun dimakan sudah sampai 4 kali. Yep, Bigetron Alpha mereka masih melakukan defensif. Tapi Super Ken, tadi Purple Buff-nya udah mulai diganggu juga. Tapi dengan 1 buah Retribution, berhasil untuk men-secure Purple Buff tersebut dan menjadi 1 bensin utama lagi untuk Super Ken yang sekarang sudah mengamankan 1 buah Malefic Roar. Lagi, mereka coba untuk poking Super Fin. Dia mau coba bikin Fin pulang. Dia pengen invasi semua jungle-nya. Lihat, Nile bahkan ngebuka push. Just in case di situ ada Super Saiken, bisa dimakan sama Nile. Dan walaupun sebenarnya di sini Super Fin dia punya motivation roar ya untuk ngasih efek heal juga. Tapi kalau dicicil terus menerus juga ini efek healnya nggak bakal nutup HP dari Super Fin untuk bisa 100% lagi berada di lini depan. Tapi Lord Camp yang sudah kita lihat, ini Lord yang sudah ter-enhance. Magic Sentry sudah mulai dibuka juga. Walaupun dalam keadaan yang cukup tertinggal, tapi Bigetron Alpha mereka nggak gentar untuk set up posisi terlebih dahulu. Dan yang perlu diperhatikan adalah lane-nya yang sekarang masih coba untuk diurus juga oleh Bigetron Alpha karena di arah bawah kita tahu mobilitas dari Kadera ini punya banget power untuk bisa melakukan dorongan terhadap lane jauh dengan mobilitasnya. Ya ini Cloud-nya bakal split push terus sih dan Super Fin akan dipok terus ketika memang Kaderanya join untuk melakukan team fight. Sementara itu sebenarnya yang lebih dibutuhkan untuk Bigetron Alpha adalah kehadiran dari Super Saiken agar damage-nya cukup dan eksekusinya bisa berjalan dengan maksimal. Oke, tapi lihat Super Fin-nya dipaksa di poking. Mundur ke arah belakang. Di depan sana para pasukan dari Kiva mereka tahu kalau Super Fin bisa dimakan. Dan lihat minat Fury. Double stun dikeluarkan bersama Super Fin. Coba di all in, masih coba ditahan di belakang sana. Tapi Falls berikan Super Saiken. Dimakan kembali. Super Saiken targetingnya. Bahkan Kadera free. 3 hilang. And
bencana. Gigfam mencoba untuk mencari satu poin kill kembali. Mereka mencoba untuk melakukan in-game di arah tengah. Nile hanya buy time saja. Super Moreno tertangkap. Penalti Sunbird Flicker from Loki. Mid-nya terbuka bebas. Bigetron Alpha berada di ujung tanduk. Super Chorizo, dia nggak punya wall charge. Dia nggak punya apa-apa lagi dan bahkan wipe out. Ternyata Bigetron Alpha harus bertekuk lutut dan mengakui Hellcat dari Super Ken masih memiliki win rate 0%. Right, kali ini yang satu yang sedang berada di zona merah ingin menarik Bigetron turun ke bawah karena mereka sedang merangkak. Tapi apakah Bigetron langsung mengasih satu poin itu atau dia akan memasak ke game yang ketiga? Yap. So, langsung kita menuju ke dalam lane of down. Power early, mobilitas kencang dari seorang Baxia yang udah kita lihat crossing ke arah jungle yang dimiliki oleh Super Cat. Dan ini udah mulai terlihat adanya kembali agresivitas yang dimiliki oleh Gigfam, terutama dengan adanya Uranus Brave Knight di sana dengan basic combat emblem yang dibawa oleh Wah. Luke-nya. Ini sih Ken kehilangan banyak banget monster jungle ya. Dia Yep. bahkan belum level 3 loh untuk saat ini. Dan lihat Nile, dia udah level 3 duluan. Dia bakal loncat ke atas dan ini bakal mempersempit farming dari Super Ken. Super Ken bakal stuck di level yang ketiga seharusnya. Wah, ini berbahaya sekali ya, seorang assassin agak sedikit tertekan dan bahkan tertinggal. Ini udah dihabisin semua jungle-junglenya, Super Ken mau farming kemana lagi dan bahkan Nggak ada. dia membuang waktunya untuk recall terlebih dahulu setelah terkena poking damage dari Gigfam. Ini jatuhnya Nile bakal dapetin level 4 dengan EXP-nya 60%. Dan nanti di Turtle Pit-nya itu bakal ada level yang kelima untuk Nile ketika Retribution-nya on point. Sehingga Super Ken benar-benar dimatikan sejak early game. Dia bakal ngedapetin level yang ketiga sampai menit yang kedua ketika nantinya belum ada objektif lagi dari segi jungle yang bisa diamankan. Nah, dan terlihat dari XP lane-nya juga ini agak jauh juga ya dari segi mobilitasnya. Kita tahu Luke dengan Uranusnya dia bisa cut minion, sedangkan Super Chorizo ini movementnya agak sedikit terhambat. Dan dia dibutuhkan banget nantinya untuk ada di dalam satu buah team fight. Dengan efek controlling yang dia miliki oleh Super Chorizo. Dan Turtle yang pertama bahkan udah dipegang oleh Nile terlebih dahulu. Oke, sudah dipegang Nile tapi roamnya tidak ada yang level 4. Sedangkan Nile sudah berada di level 5. Berbanding 2 level, Super Ken akan melewatkan begitu saja. Tapi lihat dipaksa ke arah depan sana. Menurunkan flicker dan bahkan Super Ken kali ini gak bisa membantu ke arah belakang. Super Ken harus menjadi bulan-bulanan warga. Dan Nile masih bisa kabur ke arah belakang. Super Chorizo flickernya berhasil mendapatkan satu poin kill. Luke terlalu dalam gak bisa untuk keluar. Dengan para pemain dari Gigfam yang mendapatkan keuntungan sangat banyak. Setidaknya ini Super Ken makin ditinggal lebih jauh lagi nih. Yap, dan Dance Prediction 50-50 ya. Dan melihat kembali pola permainan dari Gigfam yang sangat-sangat agresif. Sekarang sudah mulai ada gangguan di area orange box. I am offended terhadap seorang Super Moreno. Khawatir yang mundur ke arah belakang. Wah. Dan lihat Wah, lihat Paloski. Paloski. Dia benar-benar sustain banget di level 4. Dan retribusi di tangan Nile. Gak cuma itu, lihat dia dapetin purple buff. Sehingga tadi Super Ken stuck di level yang ketiga. Dan untuk sekarang baru dapetin level yang keempat menuju ke perbedaan 2 level. Super Ken kehilangan purple buff-nya, kehilangan juga bottom lane forming-nya. Super Ken benar-benar ditekan dari awal game. Oke, karena dia tahu early game dari Lancelot itu punya power. Jadi kalau early-nya sudah patah, speed to the late game-nya akan lebih struggle lagi. Ya ini beda 3 level loh antara kedua Dan bajak. diambil Wah, lagi. keren Oh banget my dapet. god. Art of Thievery memang seni mencuri tapi lihat di depan sana Paloski. Masih mania mantap berhasil diamankan oleh Finn. Di tangan oleh seorang Super Sake, tapi itu ternyata tidak membuat Cold-nya swing. Masih coba untuk bertahan, bahkan di depan sana Nile. Namun terlalu dalam, apa yang diberikan Aboy? oleh seorang Nile, tapi bahkan Kadera memaksa Super Sake hilang. Purify yang dia pegang ternyata tidak berimpact maksimal. Yes, dan bahkan ini Aboynya juga langsung terbang ke atas dengan wings by wings-nya. Dia bisa ngasih follow up sehingga pertukarannya menjadi sangat-sangat mahal untuk Bigetron Alpha. Karena Super Sake hilang, ditukar dengan adanya roamernya aja. Dan Gigfam, mereka sangat-sangat memanfaatkan mobilitas mereka. Wings by wings, ada Baxia Shield of Spirit-nya juga. Ini ngebuat akhirnya teamfight yang bisa diciptakan oleh Bigetron Alpha. Oke lah tadi ada satu pick off tapi single target dan di saat tidak ada Bloody Hunt. Ini counter initiate dari Gigfam yang sangat-sangat baik. I'm offended. Wow! Membuat Super Moreno terkena heavy berting. Dengan 3 short kill yang keluar. Masih coba dihajar dengan Super Chorizo. Nile di depan sana flicker telah dikeluarkan. Luke
Tersisa untuk menyelesaikan tugas yang telah dibuka oleh seorang Nile. Dan bahkan Nile memaksa seorang Super Ken mengadu retribution. Luke masih harus bertahan, damage-nya terlalu sakit. Para pasukan dari Geek Farm itu hanya buying time membuat Sorizo akan terperangkap karena udah gak ada flicker lagi. Dan sekarang tertabrak. Sorizo mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin. Damage-nya terlalu besar dikeluarkan. Tapi nampaknya kalau Luke 2 kali kena turret damage, dia bisa pecah robot di depan sana. Dan ini ngebuat, wah lagi-lagi. Lagi-lagi membuat Super Ken. Bloody Hadram serta Valesky. Satu point kill. Gagal didapatkan kah? Untungnya Tonros yang tepat membuat point kill didapatkan oleh Super Ken. Karena kalau tidak itu rugi benar. Wow, ini ngebuat dari Bigetron Alpha mereka masih coba untuk cari celah lagi dan lagi. Dan walaupun sebenarnya tadi ada rotasi juga dari Geek Fam untuk bisa nge-punish keberadaan dari Super Sorizo. Tapi dengan adanya Brave Smite yang dibawa, dia sustain banget, dia durability-nya tinggi banget sehingga tidak bisa untuk ditumbangkan. Sehingga kali ini Geek Fam mencoba untuk bisa melakukan adanya sedikit ganking dan ke arah atas. Cukup sakit? Terlalu banyak ini sih, terlalu banyak engage di early game. Geek Farm juga harus dapetin poin objektif sebenarnya. Karena mereka banyak banget dapetin keuntungan tapi nggak ada turret yang bisa ditukarkan. Untungnya top lane sekarang terbuka dan ini bisa jadi celah bagi Geek Farm mendapatkan satu objektif yang kokoh. Wow, untung aja mereka udah mulai bermain dengan objektif. Karena lihat Super Ken akan coba terperangkap di depan sana. Dimakan Nile dan Valesky. Sekarang para pasukan dari Bigetron harus merelakan Super Ken. Terlalu dalam buat ditolong. Gak bakal bisa. Kalau mereka maksa untuk nolong Super Ken, mereka nggak ikhlaskan Super Ken, itu kemungkinan akan ada 2 malah yang hilang, Wul. Yap, 2 level yang sekarang terlihat perbedaan antara kedua belah jungler. Outer top turret sudah berhasil dihancurkan dan kontes objektif ini bakal lebih sulit untuk Super Ken. Yang dimana dia baru saja ter-take down, dia nggak punya powerful buff juga. Power of retribution yang sangat-sangat berbeda, ini ngebuat akhirnya dari Bigetron Alpha coba untuk merelakan adanya turtle yang sekarang sudah di set up oleh Geek Fam, tapi ternyata ditarik ulur terlebih dahulu. Masih dikasih waktu. Super Ken masih memiliki kesempatan untuk mencoba melakukan take over turtle supaya para pasukan dari Geek Fam tidak mendapatkan 2 turtle, tapi Super Fin mancing mania gagal mantap. Para pasukan dari Geek Fam mereka standby on position, dibalaskan dengan ada Federal Strike. IMU tidak hanya membuat clear min yang sangat cepat, tapi ternyata soft skill yang dikeluarkan tadi itu membuat Nile free. Lihat Nile di minimap. Dia bahkan gak gunain retributionnya. Dia gak pakai karena dia mau kontes seluruh jungle yang dimiliki dari Super Ken. Invasi wah ketarik lagi. Maciman yang mantap. Tapi nampaknya untuk di all in terlalu keras dapetnya Luke. Mungkin kalau Kadera bisa di all in. Walaupun ada Purify ya masih case-nya ya di sini. Gak mau terlalu langsung overcommit juga dengan adanya Bloodihan yang ditahan oleh Super Fin. Dan sekarang Super Ken dengan War Axe yang sudah diamankan. Dan juga arah bottom lane, Super Ken yang mencoba untuk masuk. Tapi nampaknya hanya bisa melihat dari kejauhan terlihat. Lihat. DPS dan cicilan damage tetap di atas. Bloodihan with Flicker, Luke di all in begitu saja. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha memiliki kesempatan untuk mendapatkan turret pertama mereka di arah top lane. Meskipun turret pertama mereka dapatkan di arah top lane, tapi ternyata Kadera nggak mau nyanyain seluruh kesempatan baik time yang diberikan oleh Luke. Ya apalagi lihat Kaderanya udah punya satu correction site dan attack speednya bakal lebih kejam lagi nanti ketika sudah mulai memasuki teamfight besar berlima. Untuk sekarang Geek Farm mereka lagi unggul, mereka tinggal jalanin apa yang udah mereka build dari early game. Buat Bigetron Alpha mereka kebalikannya. Karena mereka tahu harusnya kalau Super Ken benar-benar under banget di sini kondisinya. Jadi mereka memperkuat lini goldnya. Mereka ingin memperkuat Super Saiyan-nya agar permainan front to back bisa dijalankan. Dan kalau kita lihat dari segi gold, mau bagaimanapun Bigetron Alpha sekarang mencoba untuk mendapatkan objektif, mereka masih under gold. 4.000 gold leading dari Geek Farm membuat mereka bisa nabrak dengan sangat instan, apalagi ketika Nile-nya ready seperti ini. Alright, terdeteksi ada Super Sorizo di depan sana. Mencoba untuk mancimannya mantap, tampaknya gagal. Super Ken harus mundur ke belakang, blazing run from Kadera. Berhasil di cancel, tempat Bloodihan. Instant pick up terjadi, para pasukan dari Geek Farm memaksa lebih. Mereka berhasil memakan Super Ken, walaupun harus kehilangan Kadera. Tidak hanya para pasukan dari Geek Farm, mereka mundur bukan dengan tangan kosong. Mereka berhasil memakan poin kill yang mahal. Super Ken, di saat Super Ken lagi tumbang, Lord-nya harus pop up. Dan mungkin saja kalau Geek Farm berani, mereka sudah berada di sana untuk saat ini. Yap, dan Geek Farm mereka cukup berani untuk bisa melakukan adanya satu buah inisiasi di dalam adanya inner dan juga outer turret yang masih kokoh berdiri. Sehingga follow up
yang diharapkan dari Aboy ini nggak berjalan dengan optimal karena dia yang terperangkap. Wave minionnya udah ke-clear duluan sehingga kalaupun dia dipaksa masuk, ini udah otomatis dia juga bakal bisa ke pick off seperti Kadera. Yang tadi kita lihat dia coba untuk ngasih follow up damage dan akhirnya berhasil untuk di pick off untuk pertama kalinya. Dan bayangin itu kalau misalkan ada Super Saiyan, teamfightnya jadi 5 lawan 5. Bikinan Alpha mampu untuk menahan dan bahkan menukarkannya dengan Kadera itu udah worthy banget. Bikinan Alpha kalau maksain di Lord ini baru aku bilang nggak worth it. Kenapa? Karena takutnya damage-nya kurang dan malah Geekfam yang dapetin keuntungan berlipat ganda. Walaupun untuk berlipat ganda tapi Machimani yang gagal mantap. Dibalaskan kembali ke oleh Baloyski. Tampaknya Baloyski juga sadar kalau dia paksa sekarang ini nggak worth it. Dia nggak punya flicker. Walaupun I'm offended-nya udah gambling aja tadi Ul. Tarik kena enggak. Iya, dan bahkan itu ada research yang akhirnya bisa didapatkan ya informasi bahwa tidak akan ada flicker. Tidak akan ada inisiasi kejutan dengan adanya flicker dan juga Bloody Hand. Dan ternyata Lordnya bakal coba untuk dilanjutin lagi. Super Fin masih belum mendapatkan target yang optimal. Walaupun sebenarnya di sini udah ada Super Saiyan yang selalu di belakang Super Fin untuk bisa ngasih follow up damage. Tapi Lordnya di reset lagi. Oke, Lordnya di reset lagi. Mereka mau tungguin tapi Bloody Hand fokus ke Baloyski. Following up blessing red from Kadera. Menukar belakang bahkan Saiyan gak bisa mendapatkan 1 point kill pun. Mereka harus menukar 2 point kill dengan 1 orang Baloyski. Tidak worth it, tidak adil. Bahkan para pasukan dari Geekfam bebas untuk invasi seluruh jungle. Lihat di top lane-nya, bebas didorong sama minion. Free Lord harusnya di tangan dari Geekfam. Ya, itu reset yang bagus banget dari Geekfam sih. Mereka bener-bener reset di timing ketika slow push di top lane-nya berjalan gara-gara look. Dan lihat apa yang terjadi ketika all in kepada Baloyski dari teman-teman Bikinan Alpha. Mereka yang malah kemakan 2 pemainnya dan sekarang Super Fin. Super Fin dipasang menukar belakang apa hilang. Unstoppable di tangan Nail. Lihat recall tas from Nail tidak bentuk Cornet. Kali ini berhasil mendapatkan 1 point kill yang sangat mahal. Super Fin tidak ada di saat para pasukan Geekfam mendapatkan Lord. Bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka cuma bisa melakukan split push. Bahkan tadi lihat flicker dari Super Sorizo mencoba untuk menangkap Kadera, tapi Kadera masih punya BMI. Dan sekarang Sorizo nggak punya flicker, ini bakal jadi ancaman bagi Bikinan Alpha. Iya, dan sebenarnya kalau ngeliat dari Super Saiyan-nya nih yang coba untuk masuk dengan follow up damage ya, tapi perlu diingat Super Fin dan Super Saiyan ini single target. Dan di saat udah ada Bloody Hand yang ke-trigger, lalu Super Saiyan-nya dikejar-kejar sama Kadera dan juga Nail. Itu yang ngebuat akhirnya dari Bikinan Alpha mereka lack of damage. Sehingga team fight pun bisa dimenangkan oleh Geekfam dengan area of effect yang besar. Dengan adanya Farsha. 1 kali tetes saja ini dengan damage item yang sudah kita lihat bahkan Divine Glaive sudah selesai untuk Aboy. Ini kalau misalkan kita melihat makin lama game berjalan ya, Kaderanya makin lebih kejam lagi sih untuk bermain front to back. Jadi Geekfam kayaknya mau nabrak siapapun gak akan ada masalah nih Ul. Untuk kondisi kayak gini apalagi Lordnya bener-bener dibuat slow push. Pelan banget, semua lini dihabisin. Blazing Duet bakal jadi eksekutor dan lihat Aboy ready dengan ultimate-nya. Battle Gaming telah terjadi kali ini mendengar apa Fade dan Blacker. Baloyski berhasil memakan Fade. Super Sorizo hilang. 2 punggawa Bigetron Alpha dan tidak bisa melakukan defense. Gak ada padan. Ini bencana. 2 poin tanpa lawan. Geekfam Indonesia. Baloyski make a move. Baloyski menutup team fight kali ini dengan I'm offended with Flicker.